iklan kampanye dan media sosial dan iklan penayangan iklan kampanye atau penayangan apa ya, terminologi iklan kampanye dan kampanye media sosial. Ini saya kira harus ada dipastikan, Pak. Karena apa? Di pasal di PKPU 4 2017 pengertian media sosial dengan iklan kampanye sama. Bahwa iklan kampanye adalah dengan narasi bla 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 bla. Ya. Kemudian media sosial juga dengan ada narasi bla 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 sama. Ini yang membedakan mana? Karena ini signifikan. Apakah iklan kampanye bisa selama masa kampanye atau masuk kategori yang dibatasi dengan 14 hari? Saya kira itu karena untuk sebuah kepastian bagi kami. Kami kira itu pimpinan yang dapat kami sampaikan. Mungkin anggota lain ada yang mau tambahkan? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, makasih. Bawaslu selalu proaktif memberi masukan kepada KPU. Saya belum dengar KPU ngasih masukan buat Bawaslu. Kesibukan KPU-nya nih. Terima kasih pimpinan. Sedikit pimpinan. Silakan. Sebelum disimpulkan. Terima kasih pimpinan. Yang pertama, Pak Ketua Bawaslu, ada tadi belum terjawab pertanyaan saya mengenai kesiapan perangkat Anda dalam menegakkan aturan, Pak. Tadi yang TSM tadi, itu kan nggak gampang, Pak. Saya tidak bisa membayangkan. Jadi gini pimpinan, ketua ingin saya laporkan juga. Saya tuh kalau reses selalu mengunjungi mitra, ya, berdiskusi terkait dengan salah satunya persiapan pilkada. Nah di lapangan itu saya sering lihat antara Bawaslu dengan KPU ini juga tidak akur-akur banget gitu ya. Dari sisinya Bawaslu, nih Pak Arif perlu saya laporkan juga nih. Dari versinya itu selalu ada tuh. Begitu saya ke KPUD ngomong ini Bawaslu maunya apa? Soal data. Jadi salah satunya soal data. Ini mungkin perlu diselesaikan di tingkat pimpinan nih Pak Arif dan Pak Ketua Bawaslu. Ini fakta nih. Pak pimpinan, ini fakta ini. Kenapa kok makanya Bawaslu selalu mengkritik KPU, tapi KPU nggak pernah kritik Bawaslu. Padahal Bawaslu itu salah satu tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan PKPU kan. Nah, tadi yang saya sampaikan yang pasal 90 PKPU 3 tadi Pak Abdan, itu nggak ada soal TSM. Jadi baik calon maupun tim kampanye di sini disebut calon bisa dikenakan sanksi calon dan tim ya. Itu tadi makanya mungkin perlu sedikit dijawab sanggup apa enggak itu aja. Karena di lapangan saya lihat tidak seperti yang digambarkan oleh Ketua Bawaslu Pak Pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Johan. Artinya tanpa Pak meragu, kami harus optimis ya bahwa kawan-kawan kami tentu kami melakukan peningkatan terus ya, peningkatan kapasitas ya, baik di tingkat provinsi, kabupaten, terutama di jajaran ad hoc ya. Saya kira peran jajaran ad hoc di Panwas Kecamatan, pengawas desa kelurahan dan pengawas TPS saya kira penting ya. Maka kami sering wanti-wanti betul pada kawan-kawan kabupaten kota, apa artinya ada jajaran ad hoc kami, tetapi kalau tanpa ada kapasitas. Kami sering sampaikan juga, jadilah pengawas pemilu itu sebagai problem solving, bukan troublemaker dalam pelaksanaan pemilu. Ya, itu saya kira. Jadi kami perlu memberikan kapasitas. Nah, terkait dengan bagaimana upaya Bawaslu dalam melaksanakan kewenangan mengenai politik yang TSM ini, saya kira undang-undang sudah memberikan bahwa ini dilakukan di level provinsi ya. Jadi di level provinsi.
Jadi kalau seandainya ada temuan atau laporan dari di kabupaten kota, maka kabupaten kota sifatnya hanya meneruskan kepada provinsi. Nanti provinsi yang harus memeriksa, menyidangkan melalui proses adjudikasi, ya, menghadirkan saksi, ya, dan para pihak, ya, itu tentu adalah di provinsi. Dan proses sidangnya adjudikasi adalah terbuka. Kami punya waktu 14 hari untuk memutuskan itu. Demikian Pak Juan, terima kasih. Teman-teman sekalian, saya ada satu saja, wabil khusus kalau dilihat kesimpulan, ini buat teman-teman anggota ya, yang virtual maupun yang hadir, mayoritas ini ke KPU dan Bawaslu. Tetapi ada satu, mohon izin Pak Dirjen, peran dari Kemendagri ini sangat serius ya. Wabil khusus dalam penetapan adakah di daerah merah dalam tanda kutip, kalau kita sudah firm kita akan tetap melaksanakan pilkada ataukah ada peluang asimetrik? Sudah ada belum pembahasan bab ini? Silakan. Pak pimpinan ini luar biasa nih juga pertanyaannya. Nah, pertama sebenarnya sudah dijawab oleh pimpinan sendiri. Tadi pimpinan sudah, Pak Mardhani sudah mengajukan angka bahwa standar WHO itu kan minimal 5%. Kenyataannya kita memang masih banyak di bawah 5%. Jadi sebenarnya banyak angka-angka merah hijau itu berdasarkan ya bukan di bawah gunung, jadi tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jangan-jangan hijau karena nggak ada tes. Jangan-jangan hijau karena nggak ada tes. Jadi ya itu yang menjadi bagian seperti kita. Oleh karenanya maka Pak Menteri Dalam Negeri banyak tempat yang patut diperhatikan. Salah satu referensi kita itu bukan merah kuning hijau Pak Mardhani, Pak Pimpinan, tapi adalah angka kematian. Jadi itu lebih apa? Lebih ukurannya itu lebih pasti. Karena tracing ini kemampuan daerah beda-beda, kemudian kecepatannya juga beda-beda dan seterusnya. Jadi memang angka kematian yang paling ini. Nah, saya kira itu bagian nanti coba kita diskusikan Pak Pimpinan. Tetapi sampai hari ini Kementerian Dalam Negeri khususnya kami tidak berpikiran untuk menunda pilkada. Tetap kita laksanakan. Tentu dalam kondisi apapun wilayah itu, tentu kita lakukan protokol yang lebih ketat. Kalau dia kondisinya misalnya taruhlah kita sebut merah, protokol apa yang harus kita lakukan? Kalau dia hijau pun juga bukan berarti kita tidak melakukan protokol. Sekali lagi, maka ini bagian memang harus kita diskusikan lebih dalam karena seringkali angka-angka ini tidak menunjukkan keadaan sebenarnya di lapangan. Terima kasih. Pak Hendro, silakan. Makasih pimpinan. Sedikit aja satu untuk Kemendagri. Dalam pilkada kali ini apakah Kemendagri juga membuat semacam des pilkada untuk memantau hal-hal yang tadi dikatakan Pak Mardhani? Kalau periode kemarin kan ada itu des pilkada untuk memantau seluruh kondisi sosial politik pilkada di seluruh daerah yang pilkada dan juga yang sekarang kaitannya dengan pandemi. Terima kasih. Pimpinan, kami hati-hati sekali menggunakan istilah des itu Pak. Maka regulasi kami yang terakhir Permendagri 461 itu adalah evaluasi monitoring perkembangan, karena fungsi pemiluan pilkada itu sudah ada KPU, Bawaslu, DKPP. Nah, lebih kepada sebenarnya fungsi-fungsi koordinasi sebenarnya. Jadi jangan juga kita membangun des yang justru melampaui wilayahnya pemerintah gitu. Jadi memang ada tim di Polkam, ada di Kementerian Dalam Negeri, ada melibatkan berbagai unsur dan termasuk dengan
teman-teman KPU, Bawaslu dan DKPP selama ini kami di tingkat teknis selalu berkoordinasi, Pak. Makasih, Bapak. Kasih pimpinan, Bapak Ibu, waktu maghrib sudah dekat, sebagian teman-teman ada yang belum sholat asar, saya sedih ini. Jadi pimpinan instruksi dulu, pimpinan. Silakan. Pak Arif dan teman-teman, saya ingin penegasan ya, kasus yang saya sampaikan tadi untuk pencalonan itu. Wakil gubernur 2 periode berturut-turut sekarang nyalon wali kota, boleh apa enggak? Tuh. Sebagaimana putusan MA ya, Boleh ya? Ya, di PKPU kita yang lama kan mengatur dilarang. Ya. Tapi kemudian pasal itu di judicial review dan MA mengabulkan judicial review itu. Boleh, jadi pasal clear ya? itu akan dihilangkan. Oke. Terus yang kedua, saya sih tetap soal APD itu basisnya 100% pemilih dan TPS ya. Karena itu tanggung jawab kita. Kalau kita serahkan ke paslon atau paslon membantu dengan kita menyediakan ruang APK juga bisa APD, itu kan lain ininya. Kalau mereka memberikan APD itu kan karena mereka ngajak untuk milih yang memberi toh. Pasti kan nanti ada isinya macam-macam itu, seperti yang dibilang oleh Pak Hanan itu. Terus yang berikutnya, tolong juga Linmas sama Hansip itu dianggarkan untuk rapid test, Pak. Mereka memang tidak masuk dalam apa ya, penyelenggara 7 orang KPPS, tapi kan selalu ada itu 2 orang itu. Kalau saksi mungkin kita masih bisa tolerir, biar partai lah yang ini ya, yang memastikan. Tapi kalau untuk keamanan itu tolong juga dianggarkan sehingga nanti masuk dalam anggaran negara juga itu. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Bang Zul. Nanti saya konfirmasi lagi ya, karena pada saat kita menghitung kebutuhan anggaran, itu menghitung sepenuhnya kebutuhan anggaran penyelenggara. Nah, Linmas itu biasanya kalau ada pengeluaran di luar itu, dia dibiayai oleh pemerintah daerah. Nanti akan kita cek lagi. Kalau memang itu dimintakan kepada kita, ya tentu kita akan ajukan permohonan tambahan. Makasih. Kalau Kemendagri saja yang Izin pimpinan, mungkin fungsinya kan Linmas ini banyak. Dalam konteks pilkada mungkin lebih tepat kalau dikaitkan dengan kepilkadahan gitu. Jadi supaya tidak kemana-mana nanti. Jadi kalau saya calon, saya biaya semua Linmas gimana Pak Ketua, izin. Saya kan maksud saya biar dia di penyelenggara aja lebih fair mungkin. bagus Pak Dirjen, hati-hati. Kalau nggak jadi orde baru-baru ini ya. Bapak Ibu, dengan segala halnya kita masuk kepada kesimpulan, dan sebelum kesimpulan biar kita itminan, biar tenang, kepemimpinan saya ternyata boleh nih pasal 254 tatib, apabila ketua rapat berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang pimpinan lainnya, dan apabila semua pimpinan berhalangan, ketua rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir ya. Jadi sah ya kalau kita bikin kesimpulan nih. Kalau kita bikin kesimpulan Ya, dari tadi kan sah. kita ngomong sah Pak Mardhani. Bahkan saya yang mendukung tadi kan. Tenang Johan, bab aturan harus ditegakkan. Lanjut silakan Bapak Ibu, ini Apa didefinitifkan ketua? ini paling penting dalam bab kesimpulan ya. The evil is in the detail ya. Hati-hati banyak setannya kalau kita nggak kelar ini ya. Ayo Pak Johan semua. Nih Arif, jangan cuma lihat sana Arif. Belas ini banyak anggota, keren banget belas ini nih. Ente lihatnya sana aja gitu. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum, bukan badan, betul ya? Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Senin 24 Agustus 2020. 1. Berdasar penjelasan yang disampaikan KPU RI terkait usulan perubahan peraturan KPU RI, Komisi 2 DPR RI bersama Kemendagri menyetujui antara lain: A. Perubahan atas peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. B. Perubahan atas peraturan KPU nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Dan C.
Perubahan atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan garis miring atau wali kota dan wakil wali kota. D. Perubahan atas peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau garis miring atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 COVID-19. KPU mau seneng udah disetujui. Ini Bawaslu belum ada di sini nih. Bawahnya ya. Anggota dulu. Poin nomor 1, anggota ada catatan? Kiri kanan. Pak Samsurizal dulu, Pak Juan. Enggak, saya tidak melihat nomor 1, tapi saya melihat keseluruhannya. Itu kan tidak berurut nomor 4, nomor 5, nomor 3, nomor 6. Padahal KPU sudah menyampaikan 3, 4, 5, 6. Itu satu urutan. Dari nomenklatur urutan angka nggak pas. Kemudian dari urutan intisari substansi yang mau dibahas pun 3 itu sudah mereka cocokkan. 3 itu tentang pencalonan. Sudah pencalonan baru kita bicara soal kampanye. Sudah tuh bicara soal dana kampanye. Ya itu Pak. Jadi usulnya 3, 4, 5, 6 ya berurutan. Ya. Saya tidak sama pimpinan. Jadi sepanjang kita rapat dari jam berapa tadi? Berjam-jam itu dari anggota, saya kira ada yang memberikan saran, pendapat. Jadi tidak sepenuhnya setuju dengan PKPU tadi. Karena itu nomor 1 itu harus ditindaklanjuti dengan catatan gitu ya. Di bawahnya ada tadi yang masukan-masukan tadi. Apakah itu nanti dipakai oleh KPU atau Bawaslu ya urusannya mereka lah. Yang penting dari diskusi kita tadi kayaknya ada yang memberi saran, ada yang menyangkal, ada yang mencoba mengkoreksi. Misalnya soal kampanye di di lapangan gitu misalnya. Itu kan Pak Arief tadi udah ngomong akan kita koreksi. Kalau bahasanya itu saja nggak ada catatannya, artinya kita menyetujui apa yang ada di KPU itu. Padahal ada beberapa usulan dan koreksi. Karena itu izin pimpinan mengusulkan jadi 1 ABCD itu tapi ditambahin dengan catatan koreksi kita. Terima kasih pimpinan. Ketua, Kasih coba Pak Nasir Jamil. karena ini merupakan satu kesatuan, ditampilkan aja dulu semuanya. Karena nomor 1 itu menyetujui juga seperti kata Pak Johan tadi. Saya khawatir nanti nomor 2 kemudian merespon apa yang disampaikan oleh Pak Johan. Khawatirnya begitu, karena nomor 2 belum kelihatan. Iya kan begitu. Karena di situ saya kata memberikan catatan. Apakah catatan-catatan itu terkait dengan catatan yang disampaikan oleh para anggota tadi? Begitu. Ya makanya apa aja disampaikan dulu semuanya. Sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata kesimpulan 1 sampai seterusnya itu ternyata satu kesatuan begitu. Karena saya lihat tadi itu nomor 2 memberikan catatan. Itu catatan siapa? Ya, catatan dari mana? Gitu Ketua. Jadi sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Johan tadi, bahwa banyak catatan yang disampaikan, bukan kita ingin kemudian menghalang-halangi tugas KPU dan Bawaslu, tapi kita ingin dalam suasana darurat, ya kita juga bekerjanya juga dengan baik, ya. Jadi jangan sampai kemudian alasan darurat membuat kita terburu-buru seperti ini. Saya pendapat bahwa Pilkada serentak ya Desember 2020 harus kita laksanakan, dan menurut saya ini adalah keputusan yang sangat berani keputusan ini. Nah karena itu bagaimana keberanian ini ditindaklanjuti dengan kebenaran dan kebaikan ya dalam aturan-aturan itu ya. Jadi di kampung saya itu ada istilah Pak Arief, kut padi lah berduk ya di kampung saya. Jadi ambil padi dalam suasana halilintar, petir dan sebagainya. Kan kita bisa bayangkan bagaimana orang memungut padi dalam suasana petir yang saut menyahut. Nah, itu bisa kita bayangkan. Jangan sampai seperti itu. Kampungnya di mana tuh? Jelasin dulu. Kampung saya di ujung Pulau Sumatera, Pak. Terima kasih, barangkali itu saran saya. Terima kasih. Kasih.
teman-teman sekalian, wabil khusus anggota yang hadir fisik dan virtual, sebetulnya yang benar Pak Johan, di poin 6 juga kita udah mencantumkan. Saya bacakan semua dulu ya, nanti kita cek semuanya. KPU, Bawaslu, Kemendagri, kita baca dulu semua. Poin 2, Komisi 2 DPR RI memberikan catatan terhadap perubahan atas peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan garis miring atau wali kota dan wakil kota, antara lain: A. Memberikan ruang yang adil bagi seluruh calon kepala daerah dengan menerapkan aturan yang membatasi jumlah durasi setiap kegiatan kampanye. B. KPU harus bisa memastikan agar masyarakat mendapat informasi secara luas serta terbuka tentang materi kampanye dan profil calon kepala daerah. Poin 3, Komisi 2 DPR RI memberikan catatan terhadap perubahan atas peraturan KPU nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan garis miring atau wali kota dan wakil wali kota, agar pelaporan dana kampanye harus kredibel dan transparan berdasarkan prinsip dan standar akuntansi yang dapat memberikan informasi kepada publik yang mencakup sumber dana, penggunaan dan pengelolaan dana, serta pencatatan dana kampanye. 4. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu RI terkait usulan pergantian rancangan peraturan Bawaslu RI, Komisi 2 DPR RI bersama Kemendagri menyetujui antara lain: A. Rancangan peraturan Bawaslu tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan atau wakil wali kota. B. Rancangan peraturan Bawaslu tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. 5. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Bawaslu RI untuk memperketat pengawasan terhadap tahapan-tahapan pilkada yang memicu kecurangan dan pelanggaran, utamanya calon dan dari petahana yang terindikasi menyalahgunakan kewenangan dan program yang bersumber dari APBN maupun dari APBD. 6. Komisi 2 DPR RI meminta KPU RI dan Bawaslu RI untuk memperhatikan dan menampung setiap masukan dari anggota Komisi 2 DPR RI terkait PKPU dan peraturan Bawaslu dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pilkada lanjutan 2020. Monggo dikomentari. Anggota dulu, kiri kanan. Pak Johan. Nggak ada yang komentar, saya komentar lagi, mohon maaf pimpinan. Wah, kenapa? Bukan Haknya ini, kita. tapi ini demi kebaikan bersama tadi seperti disampaikan oleh Pak Nasir Jamil ya. Jadi saya usul untuk KPU ya. Jadi kata-kata nomor 1 tadi menyetujui, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan dengan syarat tadi itu 1 KPU. Jadi nomor 2, 3 yang jadi syarat itu bagian dari nomor 1 pimpinan. Jadi kesimpulan menyetujui tadi itu seolah-olah kalau kita baca kesimpulan nomor 1 ini tidak ada debat pimpinan. Jadi nomor 1 Komisi 2 itu kan menyetujui semuanya ABCD itu. Maksud saya kita menyetujui ABCD dengan catatan yang tadi catatan yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir nomor 5 tadi nomor 6 bukan. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan ini fakta Pak Arief dan Pak Afhan, di daerah itu ada konflik quote unquote, dan berapa kali saya ke daerah itu antara KPU dan Bawaslu itu ada konflik di dalam pelaksanaan itu. Saya ingin mengusulkan kalau diperbolehkan di nomor 6 itu ada catatan agar KPU dan Bawaslu di tingkat pusat itu menyelesaikan persoalan-persoalan aturan yang ada di bawah. Saya tidak tahu kalimatnya, tapi usulan saya gitu pimpinan untuk nomor 6. Terima kasih. Nomor 6 atau nomor 7 dulu? Boleh juga nomor 7 ya, baru ya. Kita tampung dulu ya. Berarti poin 7, Komisi 2 DPR RI meminta KPU pusat dan Bawaslu pusat melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap tata laksana peraturan agar dapat dilaksanakan secara optimal di lapangan. Oke, catat tuh.
Oke, coba diperbaiki dulu, Johan. Mohon izin pimpinan. Silakan. Ya. Pertama saya berterima kasih Pak Johan menyampaikan catatan seperti itu, dan itu memang saya rasakan, gitu ya. Saya heran juga kenapa penyelenggara pemilu ini harus di antara mereka terjadi ketidaknyamanan semacam itu. Saya sering mengatakan berkali-kali kepada KPU Provinsi dan Kabupaten Kota bahwa konstruk undang-undang itu menjadikan 3 pilar ini sebagai satu kesatuan. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Bukan kompetisi, bukan kompetitor. Itulah mengapa, mohon maaf, kami seringkali menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu tentang partner kerja kami. Kira-kira gitu. Ya, jadi bisa juga dalam kesimpulan ini disebutkan KPU RI, Bawaslu RI harus lebih bisa berkoordinasi. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dia juga diperintahkan agar kita perintahkan koordinasi. Disebut eksplisit juga KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi saya ingin kita tunjukkan pada bukan hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi dunia internasional itu banyak belajar desain penyelenggara pemilu dari Indonesia. Makanya kalau ada yang kita ini saling bertengkar, kemudian ya mohon maaf ya, kemudian ya peristiwa seperti yang terjadi pada Bu Evi itu sebenarnya saya sangat merisaukan dan menyesalkan tentunya, gitu loh. Jadi saya setuju itu disebutkan eksplisit saja, KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota agar bisa lebih berkoordinasi dengan baik, kira-kira begitu. DKPP nggak masuk kan? Karena DKPP kalau di atas boleh lah plus DKPP gitu ya. Terima kasih pimpinan. Jahil ini Johan nih. Saya minta Bawaslu dulu komennya terhadap tadi spesifik tadi. Terima kasih. Saya kira kalau dengan bahasa KPU RI, Bawaslu RI menurut saya sudah cukup ya. Kan sebagai, tapi kalau mau dikonkretkan saya kira bahasanya dengan seluruh jajaran penyelenggara sampai bawah. Karena kan juga sampai ada di tingkat TPS, ada di tingkat KPPS juga. Kami kira itu Pak. Kalimat seluruh jajaran penyelenggara berarti menginkludkan DKPP, karena DKPP juga bagian dari penyelenggara pemilu. Jadi kita sepakat dulu ya poin nih. Johan, mau ngasih masukan lagi? Ya, saya kira tadi poin saya bukan masuk DKPP pimpinan. Jadi di bawah itu antara KPUD dengan Bawaslu daerah itu terjadi quote-unquote pertengkaran terkait dengan persepsi terhadap aturan gitu. Saya beberapa kali kalau ke daerah itu kan selalu menyempatkan ketemu KPU sama Bawaslu. Itu Bawaslu ngadunya ke saya itu kenapa KPU begitu tertutup dan kita ini dihalang-halangi dalam ini loh Pak, tadi disampaikan Pak Arief tadi, dan KPU juga gitu sama. Ini Bawaslu kok ini ya melampaui kewenangan dia gitu. Ya tentu kita nggak mau. Ini kalau antara KPU daerah dengan itu kan nggak bisa terlaksana dengan baik tuh pimpinan. Wah. Jadi KPU dan Bawaslu harus berkoordinasi lah sampai ke tingkat bawah. Kasih, karena yang hadir KPU Bawaslu kita buat wordingnya begini. Komisi 2 DPR meminta KPU RI dan Bawaslu RI, ya KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Provinsi, dan KPU daerah dan Bawaslu daerah Kabupaten Kota, sorry. KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota, Kokap. Seluruh jajarannya dihapus bersama seluruh jajaran melakukan koordinasi dan sinkronisasi tetap tata laksana peraturan agar dapat dilaksanakan secara optimal di lapangan. Di lapangannya belakangan. Udah secara optimal aja, titik, nggak usah pakai di lapangan. Cukup Johan? Semua teman-teman? Pak Nasir Jamil? Mengurangi rasa hormat saya kepada
dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Johan, ya, bahwa apakah memang fenomena ini masif gitu ya, di semua daerah misalnya antara KPU dengan Bawaslu cekcok. Di tempat saya aman-aman saja, ya, bahkan mereka bekerja dengan baik. Enggak, maksud saya, bukan saya tidak setuju ya bahwa Bawaslu dan KPU itu harus koordinasi dan sinkronisasi. Tapi apakah kemudian perlu kita cantumkan dalam kesimpulan ini? Ya, kecuali sekali lagi Ketua, bahwa itu masif terjadi di hampir seluruh daerah. Bahwa ada kontraksi misalnya antara KPU dan dengan Bawaslu gitu loh. Nah karena itu sekali lagi jangan-jangan ya ini hanya di satu daerah. Sekali lagi tidak menghormati penghormatan saya kepada Mas Johan Budi, itu satu. Yang kedua, ini soal poin nomor 5 ya, memperketat pengawasan. Pengawasan yang ketat itu membuat orang ya kehilangan daya kreativitas. Jadi hati-hati juga dengan pengawasan yang ketat. Ya, hati-hati juga. Nah, karena itu nanti Bawaslu tolong terjemahkanlah ya pengawasan yang ketat itu dengan cara yang moderat. Ya gitu. Jadi kalau iya benar, kalau ketat-ketat terus orang akan kehilangan kreativitas gitu loh. Sikit-sikit nggak boleh, sikit-sikit nggak boleh, sikit-sikit nggak boleh. Jadi di mana demokrasi tadi itu? Ya, jadi awasilah ya, ketatilah pengawasan dengan moderat. Ya itu bahasa saya. Dan yang ketiga, ini soal poin nomor 6. Nah, apakah memperhatikan dan menampung itu wajib atau tidak? Kan begitu pertanyaannya. Ya, kalau wajib kan kita harus tahu ya apa yang sudah diubah dari masukan-masukan anggota tadi, kira-kira begitu. Kalau tidak wajib ya udah monggo. Berarti berjam-jam kita seperti katakan Mas Johan tadi ya, nggak seolah-olah ya tidak ada artinya, kira-kira begitu. Nah karena itu sekali lagi bagaimana nasib memperhatikan menampung itu? Apakah ya dia wajib atau ya mubah ya boleh ya diterima boleh, nggak diterima juga nggak apa-apa, monggo silakan gitu. Terima kasih Ketua, maaf kalau sedikit agak. Kenapa bagus sebagai anggota baru sudah bersuara gitu, keren itu. Kebetulan satu partai. Bentar pimpinan ya, tanpa mengurangi rasa hormat ke Pak Nasir Jamil juga, apa yang saya sampaikan tadi, saya nggak tahu apakah Pak Nasir Jamil itu sudah survei ya, ke semua KPUD di daerah pemilihan beliau. Saya juga tidak tahu. Kalau menyimpulkan bahwa aman-aman saja, ya mungkin kesimpulan Pak Nasir Jamil. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa saya berkali-kali ke 5 kabupaten paling tidak, itu selalu muncul itu. Dan tadi Pak Arief itu sudah menyampaikan juga bahwa dia memang ada itu tadi, indikasi seperti itu ada. Kalau Ketua KPU mengakui itu artinya suara-suara itu ada. Yang kedua, saya kira pengawasan harus diperketat. Jadi konteks pengawasan itu penegakan hukum. Jadi justru saya tidak setuju kalau pengawasan malah dilonggar-longgarkan. Itu gunanya apa? Penegakan hukum kalau tanpa pengawasan yang ketat. Saya kira saya setuju dengan kalimat yang diperketat tadi, pengawasannya harus ketat pengawasan. Kalau enggak tidak jalan itu penegakan hukumnya, Pak Pimpinan. Terima kasih Pak Pimpinan. Saya tidak satu partai dengan pimpinan. Saya mohon kebijakan pimpinan. Terima kasih. Aman. Kita belum masuk ke 5, 6, 1, 2. 7 dulu ya. Kalau Pak Nasir Jamil sudah memberi masukan, Pak Johan sudah. Adakah dari anggota lain yang ingin memberi masukan khusus untuk nomor 7 dulu? Ya, Pak Wahyu. Ya, Ketua. Kalau bisa jangan sampai jam 7 maksud saya Ketua. Lewat juga sholat maghrib masalahnya. Betul. Itu aja. Terkait nomor 7 juga masih Ketua. Terima kasih. Teman-teman sekalian yang virtual juga boleh, khusus untuk poin 7. Kalau KPU tidak berkeberatan, Bawaslu ada catatan poin 7? Izin pimpinan, untuk saya minta izin untuk mengusulkan agar KPU RI dan Bawaslu RI beserta jajaran ke bawah. Kenapa kalau jajaran penyelenggara tidak termasuk DKPP, kan DKPP tidak punya ini ke bawah, dan kemudian wajar juga terjadi kadang-kadang kontraksi itu
karena tugas Bawaslu salah satunya mengawasi tahapan dan mengawasi kinerja teman-teman KPU juga, termasuk dirinya. Jadi pasti ada seperti itu. Jadi memang usulan dari Pak Johan sangat up to date terhadap masalah ini, sehingga ya bisa dikoordinasikan antara sinkronisasi antara kami dan juga teman-teman KPU. Jadi jangan sampai juga Bawaslu melaksanakan tugas dianggap sebagai sebuah kontraksi yang berkesinambungan. Ya. Dan sehingga kemudian kami, Mas Arief tadi mengungkapkan, kami dan Pak Ketua dan beserta anggota bisa bertemu mungkin di tempat di KPU ataupun di Bawaslu untuk menyelesaikan hal ini. Demikian yang pimpinan. Kalau secara prinsip poin 7 diterima ya. Pimpinan. Ya. Oke. Mungkin silakan Pak Anang. Dihaluskan saja pimpinan. Ini meminta dan seterusnya untuk lebih meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi. Sebenarnya sudah jalan tapi belum optimal. Gitu. Kalau ini seolah-olah belum melakukan koordinasi. Terima kasih. Bahasa Pak Hanan bisa kita gunakan karena intinya sama. Jadi Komisi 2 DPR RI meminta KPU RI dan Bawaslu RI dan seluruh jajaran di bawahnya gitu ya. Dan seluruh jajaran di bawahnya untuk lebih meningkatkan. Untuk meningkatkan ya. Gini, kalau ada seluruh jajaran di bawahnya berarti KPU provinsi dan Bawaslu dihapus ya, kita hapus. Good, cukup ya. 7, oke, kita masuk poin 1 sekarang, naik ke atas. Ya, usul poin 1 ini, walaupun tadi ada jawaban dari Pak Nasir Jamil, sesudah gimana Rif? Keputusan MA kita memang ini forum konsultasi ya. MK, Mahkamah Konstitusi. Jadi kita memang KPU Bawaslu punya kemandirian membuat PKPU dan Perbawaslu. Tapi dengan kebijaksanaannya tetap ingin berkonsultasi. Makanya kalau kita lagi reses, mereka bisa langsung mendaftarkan dulu ke lembaga negara dalam kerangka memang punya kebebasan. Jadi gini, poin 1, poin 6 kita pengen gabungkan gitu ya. Pak Johan, semua? Koreksi Pak Ketua. Ya. Ya, bahasa antara lain. Kalau kita sebutkan antara lain itu beberapa di antara beberapa, tidak kita sebut semua. Setuju. Tapi kalau cuma 4 kita sebut 4, tidak usah pakai antara lain. Yaitu atau terima kasih Ketua. Jadi poin 1 saya mau gabungkan dengan poin 6. Dengan poin 2, 3 dimasukkan jadi poin 1 ini sebetulnya. Jadi gini, Komisi 2 DPR RI bersama dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri menyetujui usulan PKPU nomor 3, 4, 5, 6 dengan catatan. Poin 2 jadi catatannya, begitu. Nah, nanti poin itu dimasukin. Coba diulang. Menyetujui dengan menyetujui usulan PKPU nomor udah ada ya. Ya, sorry, hapus dulu. Itunya saya pengen tiga-tiganya itu. Oke, KPU, nggak kenapa? Boleh. Peraturan KPU RI, perubahan usulan KPU RI nomor 3, 4, 5, 6 nya ditulis. Good. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6, titik 2 ya. Atau oke. Koma betul, koma cukup. Komisi 2 DPR RI bersama Kemendagri menyetujui dengan catatan. Titik 2, ABCD-nya dihapus. Masuk ke poin 2 ini. Pimpinan, usul pimpinan. Jadi coba naik ke atas. Jadi gini, bahasanya gini. Coba naik ke atas. Nah, berdasarkan penjelasan yang disampaikan KPU RI terkait usulan perubahan peraturan KPU titik 2 A
perubahan KPU ABCD itu, jadi itu bagian dari titik 2 itu, baru kemudian bawahnya Komisi 2 DPR RI bersama Kemendagri menyetujui dengan catatan gitu. Jadi harus ini pimpinan, jadi nomor itu nggak pakai tahun nanti dibilang nggak sah. Sesuai dengan Pak Samsurizal, kita atur 3456-nya ya. Ya, good, menyetujui, kemudian dengan catatan. Nah itu dengan catatan, nah gitu. Titik 2 itu poin 23 jadi catatan ya. Aja langsung itu. Langsung aja A-nya. A-nya itu langsung. B itu jadi A. Yang di atas dihapus. Yang A-nya dihapus. Dihapus saja. Bukan, yang Komisi 2 DPR RI. Cakep itu. B. Kemudian C. C. Good, Komisi 2-nya dana kampanye. Good. Enggak perdana kampanye aja. Dah, hapus. Agarnya dihapus. Good. Oke. KPU terhadap kesimpulan ini ada catatan KPU? Cukup ya? Terima. Anggota, adakah catatan yang belum masuk dari poin 1? Yang Ketua, yang masukan yang dari kawan-kawan tadi seperti yang COVID tidak dijadikan alasan untuk menggugurkan paslon, itu disebutkan, diterjemahkan ke situ. Penambahan jumlah APK yang bisa dicetak oleh paslon. Kalau poin itu dimasukkan di poin 6 atau poin 6 dimasukkan ke penjelasan di bawahnya mungkin tidak? Poin 6 itu gini, Komisi 2 DPR RI meminta KPU RI dan Bawaslu RI membukan. Catatannya tidak usah diterjemahkan kalau kayak gitu, Ketua. Ya kalau kawan-kawan mau dimasukkan semua. Kalau enggak, itu saran saya tidak harus dimasukkan. Coba kita lihat. Oke, ini itu masih poin 1. Ini Pak Wahyu mengatakan ada catatan lain selain yang A, B, C ini ya. Disebut tadi jumlah APK. Ya, pertama yang COVID tidak dijadikan alasan untuk menggugurkan paslon. Terus penambahan jumlah APK. Terus apa lagi tadi itu? Lupa saya. Good. Bagus, detail. Pak Arif, kita setuju? Catatan? Tambahan mungkin Kemendagri. Terima kasih. Sebetulnya beberapa hal sudah diakomodasi. Misalnya penambahan jumlah APK itu dari kemarin 150 sudah kita naikkan menjadi 200% misalnya untuk APK di PKPU di draft kita. Cuma rumusannya apakah perlu dimasukkan, saya ngikut aja gitu. Tapi prinsipnya kita setuju dengan catatan tadi. Misalnya catatan Pak Johan Budi, kalau 50 itu kurang, saya sudah sampaikan kepada pemerintah, kita akan naikkan jumlahnya tidak 50. Nah, tapi berapa gitu ya nanti akan kita pertimbangkan. Ya, maksud saya itu tadi, makanya poin 6 itu dinaikkan saja ke poin 7 naikkan ke sini, Ketua. Komisi 2 menunjukkan dengan catatan KPU dan Bawaslu dapat menerima sebuah usulan, jadi tidak usah diterjemahkan gitu. Kalau mau diterjemahkan, terjemahkan sekalian, kalau enggak usah sama sekali. Poin 6, kita lihat poin 6 dimasukkan saja, memang saya setuju. Oke, poin 4 sekarang ya. Komisi 2 meminta KPU, Bawaslu-nya dihapus dulu, karena ini masih KPU. Dan ini dihapus juga.
Di copy aja dari situ poin 4 tuh sampai pilkada lanjutan. Copy, masukkan D. Oke. Ditulis catatan dan usulan lain yang belum tertampung di D itu. Di D, enggak di depan. Di depan D, depan D. Catatan dan usulan lain yang belum tertampung Komisi 2 DPR RI, udah di atas sudah, nggak usah. Tertampung. Langsung aja Ketua, poin D itu langsung tetap memperhatikan. Nah, sudah dari D, dari catatan dihapus sampai KPU RI dihapus sampai KPU maju lagi. Catatan sampai KPU. Nah, ya hapus itu. D-nya tetap memperhatikan. Oke. Dah, sudah titik masuk itu itu. aja. Makasih Pak Wahyu. KPU poin 1 setuju? Anggota Kemendagri. Jadi substansi besar Kemendagri sampaikan hari ini pimpinan sebenarnya adalah terutama terkait yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi, bahwa selama ini pengaturan kita sebenarnya sudah maju Pak, bahwa kita sekarang menemukan format menangani COVID nih. 1 masker, 2 jaga jarak, 3 cuci tangan dengan alat-alat yang lemah. 1 lagi membatasi kerumunan sosial. Nah, regulasi kita di pilkada ini kita harus pastikan mencegah kerumunan sosial. Nah, itu tidak bisa dijawab dengan APD, Pak. Oleh karenanya Pak Ketua, Pak Dirjen Oda tadi itu menyampaikan berkali-kali dan banyak hal adalah sebenarnya arahnya kita adalah membatasi kerumunan sosial. Maka pembatasan jumlah orang itu sangat penting karena itulah cara kita untuk mencegah seluruh event pilkada tahapannya pilkada itu tidak menjadi sarana penularan COVID-19. Oleh karenanya mohon izin segala hormat, mungkin bisa disisipkan adalah kami mendorong betul dituliskan secara rigid Pak, Pak Pimpinan, bahwa harus ada pembatasan jumlah orang itu yang sedini mungkin pada setiap tahapan pelaksanaan pilkada. Mungkin jadi bukan hanya sekedar durasi pimpinan, mungkin tambahannya mungkin gitu. Terima kasih. Bagus sekali, dan ini memang tanggung jawab Kemendagri untuk memastikan ini terjadi, Mas Arief. Jadi usul saya poin D itu diturunkan jadi E, yang D itu masukan dari Kemendagri. Oke, gimana wordingnya Pak? Iya. Boleh coba Pak Dirjen. Izin Pak Ketua. Itu bagi kita menerapkan aturan yang membatasi jumlah durasi. Durasi itu kan waktu. Jadi kami mengatakan lebih fokus pada jumlah kerumunan atau jumlah orang peserta, bukan durasi. Karena keinginan kita tuh membatasi jumlah orang berkumpul gitu. Jadi bukan durasi. Bisa saja dua-duanya. Jumlah peserta dan durasi. Kalau dua-duanya lebih bagus lah, jumlah peserta dan durasi. Berarti poin D dihapus, poin A kita tambahkan, memberikan ruang yang adil bagi seluruh peserta daerah dengan menerapkan aturan membatasi jumlah peserta. Cukup? Bagus? Nggak perlu untuk menghindari COVID-19 kita tulis? Enggak, sebetulnya kalau membatasi durasi setiap jenis kegiatan, saya khawatir karena ada jenis kegiatan kampanye yang ditambah durasinya. Misalnya iklan, kami akan buka ruang lebih lebar. Nah, jadi memang peserta saja. Kalau durasi itu kan sebetulnya sudah kita atur, khusus rapat umum ya, itu kita batasi bupati wali kota itu 1 kali, kemudian pemilihan gubernur 2 kali. Tapi kegiatan yang dalam bentuk daring yang lain itu kita lebih buka ruang lebih lebar. Bukan durasi, makanya enak dipisah jadi poin tersendiri. Saya lebih setuju nih jadi poin tersendiri karena ini penting sekali. Ini bisa jadi akar yang memastikan COVID-19 tidak tersebar ketika pilkada, tahapan pilkada.
saya setuju kita buat sendiri, Rif. Berarti jumlah pesertanya dihapus dan jumlah peserta dan dihapus dari jumlah sampai dan hapus. Oke, poin B-nya kalau gitu langsung turun bawah. Rapat umum gitu aja udah. Untuk kegiatan rapat umum. Hah? Kampanye semua. Termasuk dan tidak umum. Kampanye, kegiatan kampanye. Ada dua nih, ada kampanye, ada rapat umum. Kita mau spesifik di rapat umum atau diumumkan kampanye? Mohon maaf. Minta Bawaslu dulu. Mohon maaf pimpinan, kan ada rapat dalam ruangan terbuka, ada rapat ruangan tertutup. Apakah itu mau diatur jumlahnya atau hanya khusus kepada rapat umum? Kalau sesuai dengan yang diinginkan oleh Mendagri, sepertinya segala jenis yang mengumpulkan orang harus ada pembatasannya, pimpinan. Terima kasih. Kalau konfirmasi Kemendagri itu umum dan tertutup kan? Oke. Oke, KPU. Pimpinan, tadi yang sudah tepat tadi pimpinan, nggak usah dihapus tadi. Jadi membatasi jumlah peserta dan durasi setiap jenis kegiatan kampanye. Jadi bukan hanya rapat umum aja. Jadi yang di awal tadi lebih pas menurut saya. Terima kasih. Frekuensi ya? Ya oke. Udah nggak apa-apa begini. Karena yang kita tambah untuk kampanye iklan online itu kan frekuensinya, bukan durasinya. Cukup, poin 1 kita ketuk. Ya. Masuk poin 2. Berdasarkan penjelasan. Monggo, poin 2 Bawaslu dulu. Ada catatan Bawaslu, poin 2. Iya. Cukup, anggota, poin 2 cukup? Oke. Kemendagri, poin 2. Poin 3. Komisi DPR meminta Bawaslu. Nah, ini tadi ada perbedaan antara Pak Nasir Jamil dengan Pak Johan. Perlu kita wadahi. Mungkin pengawasan atau penegakan hukumnya, Pak Johan? Ya, kalau menurut saya, pengawasan itu kan dalam konteks penegakan aturan sebenarnya. Di mana-mana kalau aturan itu harus ditegakkan secara ketat gitu. Tidak ada kompromi kalau soal aturan gitu.